Hai, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kembali lagi di pelajaran DPHP dengan Bu Vivi. Melanjutkan pembelajaran di minggu sebelumnya mengenai konversi bahan yang sudah disampaikan oleh Ibu Caroline. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai emulsifikasi dan ekstraksi. Jadi, di dalam pengecilan ukuran itu ada yang namanya emulsifikasi dan ekstraksi. Apa itu emulsi dan apa itu ekstraksi? Kita akan belajar bareng-bareng ya. Jadi, sebelum ke pengertian yang kalian lihat di depan ini, kalian perlu tahu bahwa di dalam kehidupan keseharian itu seringkali kita jumpai banyak bentuk-bentuk makanan yang sebenarnya telah mengalami proses pengolahan sehingga membentuk kekhususan menjadi sangat jauh berbeda dari bentuk yang aslinya. Misalnya, mayonnaise yang digunakan sebagai salad, saus, dan lain-lain. Nah, mayonnaise ini merupakan campuran antara minyak kedelai dengan air. Jadi, tujuan dari proses pengolahan itu biasanya di samping untuk penyedap cita rasa, pengawet, juga untuk memperbaiki tampilan atau performance dari bahan dasarnya. Kalau misalnya minyak kedelai aja dipakai, orang pasti buat apa sih minyak kedelai? Atau airnya aja dipakai? Ya pasti nggak enak gitu, dari yang hasil rasanya enak jadi nggak enak. Tapi kalau minyak kedelai dicampur dengan air, alhasil akan jadi mayonnaise. Nah, jadi ada tujuannya kenapa dibuat seperti itu. Secara pengertian nih, emulsi merupakan suatu sistem atau teknik di mana ada dua fase cairan yang tidak saling melarut. Ada senyawa polar dan ada senyawa non-polar. Salah satu cairan tercampur dalam bentuk globula-globula di dalam cairan yang lainnya. Pasti masih bingung nih ya ngebaca pengertian ini. Jadi maksudnya itu gini, pokoknya ada dua cairan yang gak bisa jadi satu, yang gak bisa saling melarutkan. Itu namanya terjadi emulsi. Nah, untuk bisa mencampurkan, untuk bisa pada akhirnya nanti ini dikecilkan ukurannya, ada yang namanya bahan pengemulsi biar bisa keduanya itu jadi satu gitu. Nah, terus tadi ada globula kan namanya. Apa tuh globula? Nggak kebayang. Jadi cairan, kalau kalian nih ngebayangin ada dua cairan yang nggak bisa jadi satu. Terus di dalam cairan itu ada bulat-bulat yang ngambang nggak bisa jadi satu dengan cairan yang lainnya. Nah, yang bulat-bulat tadi itu namanya globula. Kalian bayanginnya kayak gitu. Nah, globula-globula ini namanya fase terdispersi. Sedangkan cairan-cairan yang ada di antara globula-globula itu namanya medium pendispersi. Kita biasanya nyebut seperti itu. Atau ada yang bilang juga fase kontinu. Nah, saya ulangi ya. Jadi secara garis besar, emulsifikasi itu merupakan teknik pengecilan ukuran untuk bahan cair. Nah, sebenarnya emulsi itu adalah dispersi cair dengan cair. Sebab ada dispersi yang lainnya, misalnya dispersi gas dalam cairan, contohnya busa. Cairan dalam gas, aerosol kayak gitu, pokoknya ada banyak sekali jenisnya. Tapi kalau emulsi ini khusus dispersi cair dengan cair gitu. Nah, secara lebih luas, dispersi itu didefinisikan seperti yang saya sudah sebutkan tadi di atas. Terus emulsi karena pengaruh gaya fisika saja itu mengakibatkan hasil emulsinya itu nggak stabil biasanya. Kestabilan emulsi itu banyak dipengaruhi oleh gaya elektrostatik dan pengaruh panjang rantai molekul dari bahan. Ini kayaknya materi banget ya, kalian pasti nggak akan paham. Jadi nanti kita akan lebih memahami saja emulsi itu. Sekarang kalian udah tahu, oh emulsi itu dua cairan yang nggak bisa jadi satu. Untuk menyatukan ada bahan yang namanya emulsifier. Nyampe situ aja dulu, itu udah bagus. Terus sekarang lanjut.
Tipe emulsi. Jadi tipe emulsi itu ada dua. Yang pertama adalah air di dalam minyak atau dalam bahasa Inggrisnya water in oil. Sering juga disebut WO. Tipe emulsi apa? WO. Berarti WO, water oil, air dalam minyak dong. Contohnya apa ya? Mentega dan margarin, itu contohnya. Terus tipe yang kedua apa, Bu? Tipe yang kedua adalah minyak dalam air, oil in water atau OW. Misalnya apa, Bu? Susu. Begitu. Selanjutnya, kalau tadi kita bicara mengenai tipe, ini ada jenis emulsifier. Jadi, emulsifier atau bahan pengemulsi itu jenisnya ada dua. Ada yang alami dan ada yang buatan. Nah, yang alami itu yang emang udah ada tersedia oleh alam untuk akhirnya kita jadikan bahan pengemulsi. Misalnya, kuning telur, putih telur, kedelai seperti yang saya sebutkan tadi contohnya di awal, terus tepung kani, susu bubuk, gelatin, dan masih banyak sekali tipe emulsifier, jenis emulsifier yang lainnya. Nah, kalau emulsi buatan itu biasanya terdiri dari monogliserida. Contoh bahannya namanya gliseril monostearat. Kalian cukup hafalkan aja ya, nanti ke depan kalian pasti akan tahu, oh ini emulsifier alami, berarti yang ini adalah buatan, begitu. Kita akan lanjut ke peralatan untuk emulsifikasi. Itu ada homogenizer, gilingan koloid, dan peralatan ultrasonik. Jadi secara umum kalau homogenizer kalian udah pasti tahu lah ya, namanya homogen, jadi satu. Berarti ada alat yang emang diciptakan untuk membuat sesuatu yang tadinya nggak bisa jadi satu cairan itu, karena dimasukkan ke alat yang namanya homogenizer, itu bisa jadi satu. Nah, itu namanya alatnya homogenizer. Jadi nggak kepisah lagi itu cairan, nggak kepisah menjadi globula tadi gitu, dengan bantuan alat homogenizer ini. Nah, sekarang kalau gilingan koloid itu seperti apa dan peralatan ultrasonik itu seperti apa, Bu? Justru ini PR kalian untuk mencari tahu peralatan untuk emulsifikasi untuk yang gilingan koloid dan peralatan ultrasonik itu seperti apa. Kita akan ketemu di pertemuan berikutnya dan saya akan menanyakan kembali ke kalian apa itu gilingan koloid dan peralatan ultrasonik. Oke? Berikutnya, biar kalian kebayang, Bu, pengen tahu dong produk emulsi itu kayak gimana. Yang pertama saya sudah jelaskan tadi, misalnya ada margarin, kemudian ada selai kacang, ada santan. Jelas sekali ya kalau santan itu antara air sama minyak kelapa, ya kan? Jadinya santan deh. Terus ada susu, terus ada es krim, ada sosis daging, terus tadi ada apa lagi? Mayonnaise, dan masih banyak sekali contoh-contoh yang lain. Nah, stabilitas emulsi itu dipengaruhi oleh apa? Maksudnya begini, kan tadi dia dari dua cairan yang nggak bisa jadi satu gitu kan ya, di awal tadi saya menjelaskannya. Nah, terus begitu sudah dijadikan satu dengan beberapa teknik, misalnya dengan homogenizer dan lain sebagainya, terus biar tetap stabil, itu apa aja sih yang mempengaruhi? Nah, yang mempengaruhi itu ada 5 hal. Yang pertama adalah tipe dan jumlah emulsifying agent atau emulsifier. Saya sudah menjelaskan tadi emulsifier ada 2 ya, alami dan buatan. Itu namanya bahan pengemulsi yang bisa menjadikan satu bahan yang tadinya nggak bisa jadi satu. Nah, tergantung tipe sama jumlah emulsifier ini. Tipenya apa, kemudian banyaknya seberapa. Kalau misalkan cukup, sesuai, dan tipenya emang juga sesuai, biasanya akan stabil, nggak gampang pecah lagi emulsinya begitu. Terus yang kedua, ukuran globula dalam fase terdispersi. Misalnya ukurannya seberapa sih globulanya, gede-gede kah atau kecil-kecil kah, atau nggak memungkinkan untuk dijadikan satu gitu, untuk dihomogenisasinya nggak mungkin nih, Bu. Nah, itu kalian harus tahu ukuran globula dalam fase terdispersinya segimana. Yang ketiga, tekanan pada permukaan globula.
Yang keempat, tergantung pada viskositas fase kontinu. Ayo, tadi fase kontinu itu apa? Fase kontinu adalah cairan-cairan yang mengelilingi globulanya. Yang terakhir adalah perbedaan densitas antara fase terdispersi dan fase kontinunya. Kita lanjut ke ekstraksi. Jadi untuk pelajaran kali ini kalian cukup tahu aja, biar cukup ada bayangan emulsi itu apa. Dan sekarang kita loncat ke ekstraksi. Secara pengertian, ekstraksi itu adalah suatu proses pemisahan campuran dari suatu bahan untuk memperoleh bahan yang diinginkan menggunakan pelarut tertentu. Faktor yang mempengaruhi faktor ekstraksi itu preparasi dari padatan, laju difusi, suhu, pemilihan pelarut, dan kelembapan padatan jenis alat penggiling, jenis alat penyaringnya, dan viskositas bahan yang digunakan. Pasti masih bingung ya dari pengertian yang panjang lebar ini. Intinya adalah ekstraksi itu proses memisahkan campuran dari bahan untuk memperoleh bahan lain yang diinginkan. Kalian udah pernah pasti mengekstrak sesuatu tanpa kalian sadari. Nah, bahan yang diekstraksi merupakan bahan yang biasanya banyak kita jumpai di alam. Pengetahuan tentang ekstraksi ini tuh sebenarnya sangat-sangat penting. Soalnya kenapa? Karena ekstraksi itu salah satu proses yang banyak digunakan untuk menghasilkan produk, banyak sekali produk bahan pangan. Ekstraksi itu banyak dilakukan di bidang agroindustri seperti, ini tanpa kalian sadari ya, ekstraksi kopi, teh, gula, ataupun bahkan minyak kelapa. Jadi banyak sekali yang menggunakan teknik ekstraksi ini, makanya kalian harus tahu dasarnya. Nah, produk ekstraksi sendiri itu banyak dikembangkan. Kenapa? Butuh kalian perhatikan metode-metode ekstraksi ini, karena sifatnya sangat potensial untuk nantinya bisa kalian gunakan tekniknya untuk menciptakan bahan pangan yang baru misalnya, begitu. Nah, metode ekstraksi itu ada 4. Ada yang pakai gilingan atau dipres, ada yang pemisahan dan penyaringan, terus ada yang penyaringan dan penguapan, ada yang pengpresan aja, gitu. Mekanisme ekstraksi dengan bahan pengekstrak. Coba kalian perhatikan satu-satu gambarnya. Paham nggak kira-kira? Itu ada tabung yang pertama, kemudian ada apa tuh yang kedua? Ayo coba dipahami dulu sampai pada akhirnya kok ada ampas, kemudian ada diesel ya. Jadi secara ringkas tahapan proses ekstraksi itu ada kurang lebih 5 lah ya. Walaupun gambarnya 6, ini sebenarnya ada 5 mekanismenya. Jadi bahan yang mau kalian ekstrak, yang namanya ekstrak itu mengeluarkan ekstraknya ya, ekstraknya, kandungan yang ada di dalam bahan itu gitu, kandungan cair yang ada di dalam bahan yang kamu mau. Itu bahan itu pertama yang mau diekstraksi dimasukkan ke dalam tangki atau wadah gilingan. Jumlah yang akan digiling harus disesuaikan dengan kapasitas alatnya. Jadi kalau misalkan alatnya mampunya nampung 5 kilo, ya jangan kamu masukin 6 kilo, nggak akan muat gitu. Terus yang kedua, bahan yang ada di dalam tangki penggilingan terus nih digiling sampai hancur. Nah, jadi gambar yang kedua itu maksudnya saya adalah digiling tuh sampai hancur. Dari yang tadinya besar, digiling kecil-kecil, kemudian mulai hancur sampai sangat kecil. Kemudian ditambahkan air sesuai dengan aturan yang ditentukan. Penambahan air ini biasanya dimaksudkan untuk mempermudah proses penggilingan. Ya kayak gimana kamu misalnya kalau mau bikin jus gitu ya. Jus tomat kamu masukin aja tomat aja. Ya tomat masih ada kandungan airnya. Nah, sekarang kalau misalkan wortel gimana kan susah tuh, jadi harus ditambahin sedikit air. Untuk apa? Untuk memudahkan proses penggilingan sama penghancuran tadi. Nah, proses yang ketiga, kan sudah digiling tuh lama, terus hancur. Kalau dibiarin terus dari yang tadinya cuma sekedar hancur, jadi butiran kecil-kecil, lama-lama akan menjadi bubur. Sehingga
nantinya untuk mendapatkan ekstrak dari bahan itu akan lebih mudah kalau dia udah jadi bubur kan. Lanjut ke proses yang keempat. Kalau tadi udah jadi bubur, digiling lama sampai jadi bubur, untuk memperoleh ekstrak bahan yang diinginkan, perlu adanya penyaringan atau pemisahan antara bahan yang masih kasar dan lembut sehingga diperoleh filtrat atau hasil ekstraksi yang diinginkan. Jadi hasilnya ekstraksi itu namanya filtrat. Saya ulangi, hasil ekstraksinya namanya adalah filtrat. Jadi gambar yang sebelah kanan paling atas itu filtrasi maksudnya. Jadi bahan bubur tadi itu disaring biar dapat filtratnya. Yang terakhir adalah terjadinya proses pemisahan antara ekstrak dan ampasnya disebabkan adanya perbedaan ukuran halus dan kasar saat proses penyaringan. Yang namanya udah disaring pasti akan ada perbedaan kan. Yang hasil saringannya itu pasti yang lebih halus, yang masih ada di saringannya itu berarti ampasnya. Nah, kurang lebih mekanismenya seperti itu. Terus kita lanjut ke apa aja faktor yang mempengaruhi dalam ekstraksi. Itu ada 3, ada jenis alatnya, jenis alat penggilingnya, kemudian jenis alat penyaringnya itu apa. Makin kecil diameter alat penyaringannya, ekstraksi yang akan didapatkan, filtrat yang akan didapatkan makin halus. Terus ada tergantung pada viskositas cairan. Oh iya, saya belum jelaskan mengenai jenis alat penggilingan ya. Jadi semakin tajam pisaunya, semakin cepat gilingannya itu berputar, akan semakin halus bahannya. Semakin banyak nantinya ekstrak yang dihasilkan gitu. Kayak misalnya kamu beli blender. Ini contoh kecilnya aja ya, blender yang pisaunya tajamnya di angka 5 sama pisaunya yang tajamnya di angka 7. Nah, makin tajam pisaunya, dia akan sangat mudah motong-motong kan, sampai bagian yang sangat kecil gitu, dan makin cepat. Nah, nantinya ekstraksi makin kecil, bahan yang dipecah-pecah, ekstraksinya akan lebih mudah gitu. Itu yang dimaksud dengan jenis alat penggilingan. Kalau jenis alat penyaringan tadi sudah ya, semakin halus ukuran atau lubang saringannya, itu berarti ekstraksinya nanti akan makin bagus. Yang terakhir, kalau viskositas cairan itu apa, Bu? Nah, kalau viskositas cairan itu terdapat perbedaan yang besar antara kerapatan cairan dan kerapatan bahan padat, itu akan mempercepat penyaringan. Itu maksudnya. Tergantung kerapatannya bahan. Terus kemudian ada alat ekstraksi. Nah, alat ekstraksi yang digunakan berupa 1 unit ekstraktor. Jadi alat ekstraksinya namanya ekstraktor. Nah, alat ekstraktor ini terdiri dari alat penggilingan dan perlengkapannya, sama yang kedua, penyaringan atau filtrasinya. Alat penggilingan dan perlengkapannya berfungsi sebagai penghancur atau penggiling bahannya. Pisau pemotong dan kecepatannya diatur biar kerjanya itu optimal. Terus, penyaringan atau filtrasi itu gunanya seperti yang tadi saya sudah jelaskan, memisahkan antara ekstrak bahan dengan ampasnya. Nah, segitu aja dulu presentasi dari Bu Guru mengenai emulsifikasi dan ekstraksi. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Silakan bisa wabri guru kalian masing-masing atau bisa komen di Classroom ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.